Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yames Rahab dengan kelas C dengan NPM 2108-2001. Di sini saya akan membawakan materi tentang skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dan gangguan ini menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, ilusi, atau waham, kemudian gangguan pikiran, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, di mana pasien tidak mampu membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Gangguan pikiran ini dengan kekacauan pada realitas berpikir biasanya dijumpai pada gangguan pikiran umum seperti halusinasi, ilusi, dan waham. Ada gangguan bentuk pikiran khusus yaitu seperti nebulisme, sirkumstansial atau tangensial. Kemudian ada juga gangguan pikiran yang lain seperti thought distortion, thought withdrawal gitu. Kemudian penyebab dari skizofrenia belum diketahui, tapi ada kemungkinan beberapa teori yang diyakini penyebab dari skizofrenia. Yang pertama ada model diastasi stres, di mana seorang penderita ini memiliki riwayat keluarga yang terkena skizofrenia. Kemudian diikuti dengan memiliki dia stresor yang hebat yang menyebabkan gejala skizofrenia itu kambuh atau keluar gitu. Kemudian ada juga beberapa faktor biologis dan beberapa hipotesis yang didukung seperti hipotesis dopamin, di mana terdapat peningkatan dopamin di beberapa jalur. Kemudian juga ada hipotesis norepinefrin, di mana terdapat peningkatan level norepinefrin pada penderita skizofrenia. Kemudian hipotesis GABA, di mana terdapat penurunan aktivitas GABA. Kemudian ada hipotesis serotonin, di mana metabolisme serotonin menjadi abnormal, dan ada metabolisme atau hipotesis yang lainnya. Kemudian saya menjelaskan khusus di hipotesis yang dopamin, di mana jika terjadi peningkatan dopamin di beberapa jalur, maka dia bakal menimbulkan gejala-gejala seperti berikut. Seperti contoh, jika terdapat peningkatan dopamin pada jalur nigrostriatal, ini bakal memproyeksi pada substansia nigra yang menyebabkan seperti gerakan-gerakan abnormal seperti skizofrenia katatonik atau seperti gerakan-gerakan ekstrapiramidal. Kemudian jika terjadi peningkatan di mesolimbik, ini menginterpretasikan pada gangguan perilaku atau gangguan positif, di mana dia ini seperti kesenangan dan lain-lain atau euforia gitu. Jika terjadi peningkatan pada mesokortikal, ini berperan pada gejala-gejala kognitif seperti daya ingat atau konsentrasi dan segala macamnya. Kemudian jalur yang terakhir, jika terjadi peningkatan pada tuberoindubular, ini berperan pada sistem endokrin. Yang paling sering itu pada peningkatan sekresi prolaktin, di mana pada laki-laki dapat menyebabkan galaktorin dan pada perempuan dapat menyebabkan amenore. Oke, secara gejala klinis atau gambaran klinis, skizofrenia ini memiliki 5 gejala seperti yaitu gejala positif, gejala negatif, gejala kognitif, gejala agresif, dan gejala depresi atau cemas. Jadi gejala positif itu seperti waham, halusinasi, distorsi atau bicara yang berlebihan. Gejala negatif itu seperti afek tumpul, penarikan emosi, rapor yang buruk, sifat yang pasif gitu. Kemudian untuk gejala kognitif itu seperti kepastian berbicara menurun, konsentrasi menurun, prioritas dia juga menurun gitu. Untuk yang agresif itu seperti dia itu dapat bersikap bermusuhan, melukai secara fisik ataupun orang lain gitu. Sedangkan gejala depresi itu seperti mood depresi, mood cemas, perasaan bersalah, ketegangan, iritabilitas gitu. Oke. Jadi untuk mendiagnosis dari skizofrenia berdasarkan DSM-4, yaitu harus ada 2 atau lebih dari masing-masing gejala yang bermakna dalam waktu lebih dari 1 bulan. Apa yang bermakna itu? Ada yang pertama itu ada waham, yang kedua ada halusinasi, yang ketiga ada ilusi, yang keempat ada bicara terdisorganisasi atau bicara ngawur, kemudian yang kelima itu ada perilaku inkoheren dan atau katatonik atau sifat katatonik yang jelas gitu. Jadi dia itu harus ada 2 atau lebih selama 1 bulan gitu. Oke. Secara klasifikasi nanti itu akan dapat didiagnosis beberapa klasifikasi, yaitu ada skizofrenia paranoid, ada skizofrenia katatonik, skizofrenia herbefrenik, skizofrenia residual, ada depresi pasca skizofrenia. Oke, jadi yang skizofrenia paranoid ini, yang pertama syaratnya itu adalah dia harus sudah memenuhi kriteria umum dari skizofrenia. Nanti yang kedua, dia akan dijumpai suara-suara halusinasi yang mengancam pasien atau memberikan perintah seperti
kamu akan dibunuh atau kamu akan saya suruh seperti ini gitu, yang juga dijumpai waham paranoid atau waham kontrol gitu. Itu untuk skizofrenia paranoid. Sedangkan kalau katatonik ini dia itu seperti yang tadi yang di nigrostriatal, di mana dia itu memiliki perilaku katatonik yang abnormal seperti rigiditas, flexibility, negativisme gitu. Kemudian ada herbefrenic. Herbefrenic ini lebih sering dijumpai pada usia 15 sampai 25 tahun, di mana seorang pasien itu juga harus memenuhi kriteria skizofrenia dan dia memiliki seperti sifat-sifat kekanak-kanakan. Kemudian kalau residual ini adalah terdapat gejala negatif pada seorang penderita skizofrenia yang sudah lebih dari 1 tahun, di mana bakal menyisakan gejala-gejala negatif setelah terjadi penggunaan obat skizofrenia selama 1 tahun. Kemudian ada lawannya, yaitu adalah depresi pada skizofrenia. Kalau ini dia dijumpai mood depresif setelah menderita skizofrenia selama 1 tahun gitu. Jadi untuk tata laksana dari skizofrenia ini hanya diperlukan antipsikotik. Nah, dari antipsikotik ini untuk sekarang ini sudah ada 3 generasi. Di sini saya menjelaskan yang 2 generasi, di mana ada generasi pertama dan generasi kedua. Bedanya di mana? Kalau generasi pertama dia ini hanya bekerja pada dopamin saja, sedangkan kalau yang untuk yang generasi kedua itu dia sudah bekerja pada dopamin dan serotonin. Oleh sebab itu, pada generasi pertama ini lebih diindikasikan pada hanya penderita yang memiliki gejala positif, sedangkan kalau yang generasi kedua itu lebih sering digunakan yang menderita ada gejala negatifnya dan positifnya. Untuk contoh obatnya itu, untuk yang generasi pertama itu haloperidol dengan dosis 1,5 mg 3 kali sehari, tapi dia itu memiliki efek samping, yaitu meningkatkan resiko terjadinya gejala ekstrapiramidal. Jika terjadi gejala ekstrapiramidal tersebut setelah penggunaan haloperidol, perlu dikasihkan trihexylpenidil. Kemudian untuk generasi kedua itu adalah risperidon. Ini lebih sering pada gejala-gejala negatif dengan dosis 2 mg 1 kali atau 2 kali sehari. Dan ini untuk komplikasi yang bisa terjadi atau efek samping yang terjadi adalah menderita sindrom metabolik gitu. Jadi untuk penggunaan obat ini nanti bisa dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu fase akut, itu 4 sampai 8 minggu penggunaan. Kemudian ada fase stabilisasi, paling sedikit itu 6 bulan. Kemudian ada fase stabil, dibagi menjadi 3 lagi. Ada serangan 1 6 bulan sampai 2 tahun, serangan 2 tahun sampai 5 tahun, dan serangan ketiga itu untuk seumur hidup. Nah, jadi prognosis dari skizofrenia ini berdasarkan onsetnya. Dimana jika onsetnya semakin lambat, prognosisnya itu semakin baik. Jika onsetnya semakin cepat, itu prognosisnya semakin buruk gitu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Untuk referensi saya ada tertera di pada menu saya, contohnya seperti PPDGJ 3 dan lain-lain. Ada 4 referensi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.